Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Historical Islamic Revelation, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah umat Islam. Pada episode ke-6 ini, kita akan melanjutkan pemaparan di episode kelima lalu. Bagi yang belum melihat episode 5 dan episode sebelumnya, dapat dilihat di link deskripsi di bawah. Dianjurkan agar melihat seluruh dari video ini dari episode pertama agar tidak gagal paham. Pada episode ke-6 ini, pemaparan akan loncat pada latar belakang kebangkitan Turkish Mani. Tapi sebelumnya, agar channel ini terus berkembang, mohon dibantu dengan like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Secara umum, percaturan politik dunia antara tahun 1000 Masehi sampai 1200 Masehi didominasi oleh rivalitas dua kubu dominan, yaitu kubu Islam dan kubu Eropa Kristen. Dunia Islam kala itu dipimpin oleh kekhilafahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Kala itu kekhilafahan dilindungi oleh Kesultanan Turki Saljuk dan Kesultanan Mamluk secara bergantian. Di dunia Islam ada kubu sempalan, yaitu Syiah Fatimiyah di Mesir dan Syiah Bu'awiyi di Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah kala itu sedang mengalami banyak serangan militer bertubi-tubi dari para rivalitasnya. Di antaranya, 1. Kesultanan Fatimiyah di Mesir dan dinasti Bu'awiyah. Bani Fatimiyah dan Bu'awiyi adalah kesultanan Syiah yang enggan menyatukan diri dengan kekhilafahan dinasti Abbasiyah dan membuat rivalitas tersendiri. Namun akhirnya perlawanan kedua kesultanan ini berhasil dipadamkan oleh Turki Saljuk dan dinasti Mamluk. 2. Pasukan salib. Pasukan salib ini memporak-porandakan wilayah Islam di Anatolia, walaupun tidak sampai ke Baghdad yang merupakan pusat kekhalifahan. Kota-kota di Anatolia seperti Nicaea, Antioch, Edessa, Tripoli, dan Yerusalem yang merupakan kota-kota di pinggiran laut Mediterania berhasil dianeksasi pasukan salib dari tangan Turki Saljuk di tahun 1097 Masehi sampai dengan 1099 Masehi. Pasukan salib sebenarnya bukan berasal dari satu kerajaan kuat, melainkan gabungan dari kerajaan-kerajaan Eropa yang disatukan oleh Paus Urban II dalam satu isu, yaitu pembebasan Yerusalem. Mereka yang awalnya tak diperhitungkan oleh kekuatan khilafah ternyata mampu mengkonsolidasi diri dan menghantam kekuatan Turki Saljuk di Anatolia. Namun dunia Islam bisa bangkit dan pasukan salib dapat dihalau dari Yerusalem 100 tahun kemudian oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Mamluk di tahun 1187 Masehi. Ketiga, pasukan Mongol. Serangan bangsa Mongol di tahun 1200-an ini adalah serangan mematikan bagi kekhilafahan Abbasiyah. Bangsa Mongol ini awalnya tidak pernah diperhitungkan sebagai kekuatan yang harus ditakuti, mengingat mereka adalah bangsa primitif dan terpecah-pecah dalam berbagai suku dan saling bertikai. Namun kemunculan Genghis Khan telah mematahkan anggapan tersebut. Dia mampu menyatukan suku-suku Mongol di bawah kepemimpinannya dan bagai air bah menyapu seluruh kerajaan dunia waktu itu, Cina, kekhilafahan, dan Eropa.
Kemampuan alami mereka yang mereka ajarkan turun-temurun, yaitu kelincahan berkuda dan memanah, adalah dua hal yang menjadi faktor penting keberhasilan mereka mengalahkan penguasa-penguasa besar dunia kala itu. Mongol menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Khalifah Mu'tasim terbunuh pada peristiwa tersebut. Pasukan Mongol kemudian membakar Baghdad dan membunuh seluruh penduduk kota. Perpustakaan juga dibakar hingga kota Baghdad yang dijuluki sebagai kota ilmu pengetahuan hancur seketika. Kegilapan Abbasiyah dilanjutkan dengan memindahkan pusat kekuasaan di Mesir dalam lindungan dinasti Mamluk.
Pada saat itu, perang adalah hal umum yang dilakukan oleh penguasa dalam menyelesaikan konflik dan berebut pengaruh. Ini tersirat dalam surat Al-Baqarah tentang tabiat manusia yang digambarkan oleh malaikat sebagai makhluk yang suka menumpahkan darah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Bagi para malaikat, perang adalah tindakan yang tercela, tetapi Allah menolak anggapan malaikat tersebut karena faktanya perang yang dilakukan oleh umat Islam yang dinamakan jihad malah menjadikan masyarakat yang dikuasainya menjadi maju dan berperadaban tinggi. Sebelum Islam masuk ke Spanyol di era Bani Umayyah, Spanyol adalah negeri terkebelakang dan primitif. Namun ketika Islam berkuasa di sana, Spanyol menjadi negeri yang indah dengan peradaban maju. Peradaban yang ditinggal yang masih eksis hingga hari ini adalah bangunan Alhambra. Bidang pertanian pun maju di negeri Andalusia. Nama negeri Spanyol di era kerajaan Islam adalah Ibnu Awam yang tinggal di Sevilla sekitar 1445 Masehi, menulis tentang kitab pertanian yang amat berpengaruh, yaitu Al-Filaha. Kitab ini berbicara tentang bagaimana mengolah tanah, memilih bibit, menanam, mengairi, dan sebagainya. Sehingga dengan kitab ini orang-orang Eropa tahu cara bertani yang baik, sehingga menghasilkan buah-buahan dan sayur yang mampu menghidupi seluruh kota-kota di Andalusia. Menurut Joseph Mugabe, Delegasi Inggris, di bawah kekuasaan Islam, Andalusia menjelma menjadi daerah perkebunan yang subur dan besar, dan tak pernah ada perkebunan seperti itu di era kekuasaan Nasrani. Di Andalusia, petani menanam dan merawat sendiri perkebunan mereka karena diperbolehkan memiliki tanah. Sedangkan di era Nasrani, kaum Asirkat menyerahkan pengelolaan pada budak dan kaum tani sebagai penyewa tanah. Kota-kota besar di Andalusia mampu memenuhi kebutuhan penduduknya akan berbagai buah-buahan dan sayur-sayur yang tidak pernah dinikmati bangsa Eropa sebelumnya. Penguasaan kaum muslimin atas sebuah wilayah bukanlah seperti halnya pasukan salib penguasa Spanyol di era Ratu Isabella dan Mongol yang membantai penduduk sipil dan menghancurkan peradaban sebuah kota, lalu menindas dan memaksa penduduknya pindah agama. Bahkan di dunia modern pun, penguasa selain Islam pun masih saja melakukan kejian terhadap penduduk sipil ketika berperang. Contoh saja pasukan fasis Mussolini di Italia yang menganeksasi Libya, atau seperti pasukan Serbia ketika menganeksasi Bosnia. Kaum muslimin berjihad bukan untuk membantai penduduk sipil seperti halnya kaum-kaum yang disebutkan di atas, tetapi hanya untuk mematahkan penghalang dakwah Islam kepada manusia. Penghalang berat terhadap dakwah Islam biasanya adalah penguasa yang sudah nyaman dengan sistem pemerintahannya yang menguntungkan posisi mereka, walau pada hakikatnya menindas rakyatnya. Penguasa zalim tersebut tak ingin ada yang mengusik kezaliman mereka. Jadi sebenarnya penaklukan Islam lebih sebagai pembebas sebuah bangsa dari kekejaman sebuah kekuasaan, walaupun penguasanya itu seagama dengan rakyat sendiri. Ya, mungkin ini ada beberapa alasan yang bisa saya sampaikan ya. Pertama, karena khalifah ini jaraknya paling dekat dengan zaman kita ya. Lembaga Kekhalifahan Turkismani ini resmi dihapuskan di tahun 1924 dan diganti menjadi negara sekuler oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi belum sampai 100 tahun. Dan pengaruhnya kekhalifahan ini cukup besar pada dunia Islam, di mana negeri-negeri Islam tidak lagi memiliki induk ya.
Mereka berdiri sendiri dan rata-rata memilih demokrasi sebagai sistem negaranya dibanding syariat Islam. Sekarang umat Islam itu terpecah-pecah ya, menjadi negara-negara kecil ya, seperti Oman, ya, Bahrain, terus Brunei, ya, Malaysia, ya. Dan sebenarnya itu gampang dipecah belah. Kemudian alasan kedua adalah karena di era khalifah inilah muncul ideologi dan sistem politik yang menjadi wajah dunia modern saat ini, yaitu sekularisme. Ya, di mana sekularisme melahirkan konsep tentang demokrasi, tentang nasionalisme, tentang state, tentang sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Munculan ideologi dunia ini ditandai dengan pecahnya revolusi Prancis di tahun 1789, revolusi Amerika tahun 1776, dan revolusi Rusia atau Bolshevik di tahun 1970. Ya, kita akan melihat bagaimana respon Turkish Usmani terhadap perubahan-perubahan besar di Eropa ini. Suatu perubahan dari sistem teokrasi monarki menjadi sistem demokrasi republik. Sistem teokrasi menjadikan raja dan gereja memiliki otoritas absolut untuk mengatur seluruh kehidupan publik dengan dalil bahwa raja dan gereja adalah wakil Tuhan di muka bumi dan pemilik kebenaran. Sedangkan sistem demokrasi menggeser akidah teokrasi tersebut dari keyakinan gereja sebagai sumber kebenaran menjadi manusia dengan logikanya adalah sumber kebenaran. Yang ketiga, alasan ketiga adalah perubahan Turki dari sistem khalifah menjadi republik demokrasi ternyata juga menjadi inspirasi banyak negara muslim yang saat itu di dalam kontrol negara-negara Eropa, termasuk diantaranya Indonesia. Presiden Soekarno sebagai pendiri Republik Indonesia ini menjadikan Turki republik sebagai cita-cita Indonesia merdeka. Di mana ketika masa mudanya dia pernah berdebat ya tentang ide negara merdeka dengan Muhammad Tasyir di tahun 20-an ya. Debat itu tentang negara Islam dan negara sekuler. Debat itu menjadi masterpiece ya, merupakan khasanah pemikiran pendiri Republik ini. Kemudian alasan keempat adalah Turki Usmani adalah kekhilafan yang unik dari segi kepemimpinan. Karena menurut beberapa mazhab fikih, kepemimpinan itu harus dipegang oleh nasab Quraisy. Ya, Anda bisa baca di bukunya Al-Mawardi, Al-Ahkam Sultaniyah. Ini merupakan pendapat umum dari kalangan mazhab Syafi'i. Turki Usmani, ya sebagai kita tahu bukanlah keturunan Quraisy, dia juga bukan bangsa Arab. Muncul pendapat Ibnu Khaldun ya, yang hidup di era awal Turki Usmani, yaitu di antara 1332 Masehi sampai dengan 1406 Masehi. Ya, dia berkata bahwa seperti dalam diagram ini, bahwa kepemimpinan itu didasarkan oleh adanya solidaritas yang kuat dan fanatisme. Jadi hadis dalam yang diajukan oleh pendukung-pendukung Imam Syafi'i tentang pemimpinan Quraisy itu diartikan karena suku Quraisy pada saat tersebut ya, pada saat awal-awal kekhilafahan yaitu di era Khulafaur Rasyidin memiliki solidaritas dan fanatisme yang cukup kuat yang mampu mengendalikan agama ini dan masyarakat. Jadi menurut Ibnu Khaldun, hak seorang Quraisy untuk menjadi khalifah hilang dengan sendirinya di saat kekuatan mereka melemah. Dengan kata lain, Ibnu Khaldun mengartikan al-Quraisyiyah ya sebagai solidaritas kesukuan yang paling kuat. Percaturan politik di dunia era abad pertengahan dikuasai oleh dua rivalitas, yaitu Khilafah dan Christian Kingdom. Lalu muncul pemain baru, yaitu kaum Mongol yang hampir melibas dua rivalitas yang eksis ini, jika saja tak dihentikan lewat pertempuran Ain Jalut yang bersejarah tersebut. Saat itu Yahudi belum ada kekuatan politiknya.
Namun di era ini Yahudi sepertinya disebut-sebut sebagai kekuatan tersendiri dengan berbagai sebutan seperti Illuminati, Demonstory, Elite Global, Jewish Connection, Rothschild Family, dan lain-lain. The global elites have divided us into Democrat and Republican, left and right, conservative and liberal. They have divided us with hot button issues like abortion and gay rights and gun control and prayer in schools. And by doing so, they have given us, the electorate, the illusion that we have a choice. When in reality, both the Republican and Democratic parties are owned by the same global elites. And on peperangan pun di era ini tidak lagi menggunakan kekuatan militer, tapi lebih menggunakan kekuatan ekonomi, keuangan, media massa, operasi intelijen, jebakan hutang, dan lobby-lobby internasional. Dan ini akan dibahas dalam episode tersebut. Yang jelas, rivalitas masa lalu tersebut tetap berkobar sampai sekarang. Sebagai referensi, Anda bisa baca buku-buku seperti Confession of Economic Event oleh John Perkins, Noam Chomsky, Paul Brindley, dan yang terkenal sekarang adalah Wikileaks oleh Julian Assange. Walaupun kekuatan politik Islam sudah tumbang sejak tahun 1924 sejak dihapusnya khilafah Turkish Money, seharusnya secara logika kekuatan Islam dianggap sudah habis. Tapi tetap saja Barat memandang sinis dan bermusuhan terhadap umat Islam. Kasus paling mutakhir adalah penghapusan nama Palestina dari Google Maps dan protes dunia terkait perubahan Museum Hagia Sophia menjadi masjid oleh Erdogan, penguasa Turki modern. Politik Islam di era Khalifah Abbasiyah itu mirip dengan pola negara Commonwealth di era modern, di mana negara-negara persemakmuran ini atau Commonwealth ini seperti Malaysia, Australia, Papua Nugini, Kanada, India, dan lain-lain adalah negara-negara berdaulat, tapi menjadikan Ratu Inggris sebagai ratu mereka. Kegelapan juga menerapkan hal yang mirip. Kesultanan Khawarizmi, Turki Seljuk, Mamluk adalah kesultanan di bawah kekhilafan Abbasiyah. Kekhilafan cuma satu, tetapi di dalamnya ada kesultanan yang berdaulat melakukan urusan sendiri. Ketiga, dalam ajaran Islam tidak mutlak menerapkan asas legaliter seperti pandangan politik demokrasi modern yang dianut oleh mayoritas negara dunia ini. Politik Islam memberikan privilege kepada keturunan Quraisy sebagai yang berhak atas tahta kekhalifahan. Itulah mayoritas pendapat para fuqaha terhadap kepemimpinan khilafah. Tetapi yang perlu digarisbawahi, pendapat ini hanya berlaku khusus untuk khalifah, bukan pada jabatan lain seperti sultan, menteri, panglima, hakim, dan lain-lain. Walau pendapat ini disanggah oleh Ibnu Khaldun, namun tetap saja pendapat ini adalah pandangan yang punya landasan kuat dan cukup mayoritas. Islam dalam sejarahnya dua kali mengalami pelan telak, yaitu tahun 1949 ketika Palestina dianeksasi oleh Crusader dan tahun 1958 ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol. Namun sejarah menceritakan bahwa Islam mampu bangkit. Dengan apa? Sejarah menceritakan semangat jihadlah yang membangkitkan umat kala itu. Begitu juga dengan era ini ketika kekhilafan Turki Utsmani dihapuskan dari politik dunia, meski tanpa peperangan dahsyat di tahun 1924. Namun kemudian bangsa-bangsa Islam bangkit dengan berdirinya negara-negara nation state yang walaupun masih dibayang-bayangi kekuatan kapitalisme dan komunisme, tetapi di situ ada harapan adanya kebangkitan Islam. Insya Allah mimpi para ulama menyatukan umat Islam dalam satu wadah
akan bisa segera terwujud walau tidak berbentuk khilafah model imperium seperti Turkish money, mungkin saja dalam bentuk Commonwealth seperti Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.